Hai, selamat datang di... Perlu digarisbawahi kalau film ini bukan film love story, kata narator, bukan kata gua. Ini Tom, dia gede tanpa ngerasa seneng sampai dia nemu yang tepat. Itu karena dia sering denger lagu sedih sama salah persepsi sama film The Graduate. Ini Summer Finn, dia nggak percaya soal cinta-cintaan. Sejak orang tuanya cerai, dia cuma cinta sama dua hal, yaitu rambut hitamnya sama gampangnya motong rambutnya. Maju ke hari 290. Ini adiknya Tom, Amanda Hiller. Dia dipanggil sama temannya Tom karena Tom udah hampir gila. Dia mencari semua piringnya dauk. Dia sadar dipanggil adiknya. Tom curhat ke adiknya, awalnya baik-baik aja. Terus Summer minta nggak usah ketemu lagi. Adiknya kayak Just like that? Summer bilang hubungan mereka nggak normal karena sering berantem. Si Tom nggak peduli sama sekali. Adiknya Tom positive thinking. Dia bilang mungkin aja Summer lagi PMS. Lagi asik makan, si Tom ninggalin Summer. Terus Summer bilang gini, You're still my best friend! adiknya nyuruh nyari cewek lain. Tapi Tom bilang kalau Summer berbeda sama cewek yang pernah dia temuin. Temennya support buat move on dan nyari cewek lain. Ibarat kata masih banyak ikan di laut. Tom gak mau lupain Summer dan pengen dia balik sama si Tom. Balik hari pertama, dia ketemu sama Summer. Pas lagi rapat. Summer kerja sebagai asisten baru bosnya dan dia langsung suka sama Summer. Narator bilang ada dua jenis manusia di dunia. Laki-laki dan cewek. Summer Finn. Aslinya cewek dan bukan ladyboy. Asli cewek, oke? Tingginya segini, berat, ukuran sepatu, dia cewek mantep, tapi dia nggak ngerasa gitu. Waktu kelulusan di buku tahunan SMU, moto yang Summer buat ngutip lagu dari band Belle and Sebastian, yaitu Color My Life with the Chaos of Trouble. Summer masih tingkat 2 dan dia juga kuliah sambil kerja di Daily Priest. Terus perusahaan tempat dia kerja jadi naik karena dia cantik, jadi dia bebas. Hari ketiga, ini Mackenzie, dia bilang ke Tom kalau Summer orangnya sombong. Diajak ngobrol, dia diem aja. Dari sini si Tom udah mulai nggak tertarik lagi sama Summer. Dia heran kenapa orang cantik selalu memperlakukan orang lain seenaknya. Terus si Kenzie bilang udah berabad-abad gitu kali. Hari keempat. Ini scene ikonik. Di lift, Tom lagi denger lagu The Smith yang judulnya. Terus Summer bilang gini, I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. You've good taste in You music. like the Smiths? Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. terus si Tom. Holy shit. Hari ke-8. Di kantor, Tom nawarin minum ke Summer. Dia samperin, sebenarnya modus buat deketin si Summer. Mereka berdua sekarang. Tom bilang kalau dulu dia kuliah arsitek, tapi karena butuh kerjaan, ya yang ada aja lah. Dan si Tom ada panggilan dulu waktu kuliah, si Handal Hansen. Begitu juga sama si Summer, panggilannya si gadis anal. Alias rapi dan teratur. Lompat ke hari 154. Tom mau jujur dia cinta sama Summer. Dia suka senyumnya, rambutnya, lututnya, suka tanda lahir di lehernya. Pas gigit bibir bawahnya, sama dia suka ketawanya Summer. Balik ke hari 11. Dia sama adiknya. Tom bilang kalau dia sama Summer cocok karena dia sama Summer nyambung. Terus adiknya kayak bilang, bukan karena nyambung, Summer belahan jiwamu, brother. Hari 22. Tom sama teman-temannya, Tom bilang hubungannya renggang, cuman karena ini. Summer? Hi. How's your weekend? It was good. Cuma karena Summer bilang kalau dia suka sama The Smith, jadi si Tom muter lagu The Smith tiap ada dia. Padahal mah cuek. Hari ke-27, Mackenzie ngajak karaoke, tapi Tom gak mau karena sebelumnya si Mackenzie buat keributan. Terus dia bilang kalau semuanya ikut, termasuk si Summer. Hari ke-28, mereka di tempat karaoke, pada nyanyi, terus Mackenzie nanya, Summer punya pacar gak? Terus Summer bilang gak punya, karena gua gak mau. Summer dikira lesbian, dia cuman gak ngerasa nyaman jadi pacarnya orang. Tom langsung kayak... Tom bilang, gimana kalau lu jatuh cinta? Summer nggak percaya gituan lagi. Lagi pula bakal cerai, kayak orang tuanya dia. Mereka balik, terus Mackenzie bilang kalau Tom suka sama Summer. Dia bilang itu dalam keadaan mabok. Summer nanya, apa bener Tom suka sama dia? As friends? Right, it's friends. Hari ke-31, mereka berdua mau ngeprint. Entah habis kenapa, si Summer nyosor aja. Di apartnya Tom, dia didatangi temannya, Paul. Terus cerita-cerita soal cewek yang deketin dia. Dan bilang kalau Tom bahkan nge-stalkingin dia. Terus Summer keluar dan dengeri apa yang mereka bicarain. Terus disarkasin dan pergi. Yeah, I'm stalking. I mean, I'm starving.
Hari ke-222. Mereka di IKEA. Tom udah manggil sayang ke Summer. But Summer kayak orang cuekan atau nggak peduli. Balik ke hari 34. Mereka di IKEA, sama kayak tadi, tapi ini suasana happy. Mereka roleplay, jujur mendalami. Dan Summer bilang kalau dia lagi nggak jalanin hubungan yang serius. Hubungan yang nggak serius kayak gini apaan? Terus mereka balik ke apartemen Tom, lakuin gini. Balik lagi sama pertanyaan gue. Hubungan apa ini anjing? Summer mainin Tom anjing. Amazing. Besoknya hari ke-303. Udah kayak nggak semangat hidup si Tom. Summer pindah kerja, terus di sini ada email dari Summer. Si Summer diajak main. Summer gak bisa, dan Summer bilang ke Tom, kalau pertemuan minggu depan, Tom siap buat jadi temennya aja. Balik ke hari 45. Your girl is losing it. Hari ke-87. Di sini nih banyak digunain meme-meme kayak gini. Terus di apartnya mereka lakuin ini. Hari ke-95 kayak orang pacaran pada umumnya. Tapi nggak pacaran. Mereka duduk di sudut kota yang disukai sama Tom. Terus ngomongin arsitektur kota. Hari ke-109. Mereka ke apartnya Summer. Di malam ini semua bakal berubah bagi Tom. Hal yang sering disembunyikan Summer. Dinding pemisah, dinding yang perlahan runtuh. Di dunianya Summer, cuma beberapa orang yang bisa ngeliatnya. Dan Summer pengen Tom di sana. Bukan orang lain. Summer juga cerita hal yang gak pernah dia ceritain ke dia. Terus Summer bilang kalau gua gak pernah ceritain ini ke siapapun. Ini yang bakal ngerubah segalanya menurut Tom. Tom sama temennya, Tom gak tahu dia ini siapanya, pacar atau enggak. Dan dia bilang ke temannya kalau dia gak peduli sama label kayak gituan. Karena menurut Tom itu terlalu bocah. Kayak anak SMP. Balik ke hari 118. Tom sama adiknya, dia minta saran. Dan adiknya bilang kalau minta penjelasan aja langsung ke Summer tentang hubungan mereka. Ke Summer sama Tom. Tom nanya ada apa sama mereka. Terus Summer, gua nggak tahu. Siapa peduli? Yang penting kita bahagia. Emang lu nggak bahagia? Tom yang kayak hari ke-259. Mereka lagi di bar maybe. Summer digoda cowok. Tom mukul dia karena nggak terima dia direndahin. Tapi mereka balik ke apartnya Summer. Terus Summer marah sama Tom karena hal tadi. Di sini Tom nanya hubungan dia sama Summer. Dan Summer bilang, No, don't. tapi jujur gue setuju sama statementnya si Tom ini. This is not how you treat your friend. Kissing in the copy room, shower sex. Come on, friends my balls. Summer nyesel dan minta maaf soal tadi. Jujur, Tom kasihan. Dia nggak kenapa-napa soal label. Dia pacarnya, Tom cuma mau kepastiannya aja. Besoknya Tom tertarik sama ex-nya Summer dan minta dia ceritain. Pas SMA dia pacaran sama Marcus. Karena dia hot. Pas kuliah sama Charlie, dia baik katanya, tapi selingkuh. Terus pas dia belajar di Siena, Fernando Bellardelli. Karena terus mereka date di taman teriak. Penis. Penis. Balik ke hari 191. Mereka main ke pameran seni, bioskop, hari ke-314. Hari ke-321. Tom dipanggil bosnya karena penurunan kinerjanya. Bosnya tahu alasan dia begitu karena Summer balik ke hari 167. Nulis kartu ucapan. Ibarat kata, Tom udah veteran di bidang ini. Semua teman kerjanya minta rekomen dari dia. Hari ke-322. Tom benci Summer. Dia nggak suka giginya, potong rambutnya, lututnya, tanda lahir di lehernya, cara gigit bibirnya, suara ketawanya. Kebalikan dari yang dia suka. Hari ke-345. Tom deketin cewek, tapi belum move on dari Summer. Di sini ceweknya nanya, kalau si Summer emang dari awal nggak mau pacaran. Terus jadi gila deh si Tom. Hari ke-402. Tom nggak sengaja ketemu Summer di kereta api. Mereka lagi perjalanan ke tempat acara si Millie, teman kantor yang gantiin si Summer dulu. Dia nikah. Malamnya Tom diajak ke pestanya Summer di apartnya Summer. Dia datang dengan ekspektasi yang tinggi. Tapi realitanya hari ke-440, hidupnya monoton. Gini-gini aja. 441 sama aja, setengah hari. Get a room. Hari ke-442, Tom ke kantor lagi rapat tentang kerjaan dia, ucapan gitu-gituan. Tapi nggak sama kayak biasanya. Dia nge-head semua presentasi teman kantornya. Hari ke-450, Tom sama adiknya, dia dinasehati sama adiknya. Dia bilang alasan Tom nggak bisa move on dari Summer
karena dia cuma inget masa-masa indahnya sama Summer. Dan dia juga bilang kalau masih banyak ikan di laut. Dan harus mengenang Summer. Hari ke-456 sampai 476. Di apartemennya Tom, dia berusaha buat move on sama Summer dan semua tentang dia dibuang. Ngelanjutin mimpinya buat jadi arsitektur. Dan di sini dia udah keluar dari kantor sebelumnya. Tom lagi ngejar mimpi, impiannya di beda sisi, Summer kawin. Oh, hell nah. Hari ke-488. Tom duduk di tempat yang dulu pernah sama Summer, terus ketemu Summer di situ. Tom bilang kalau dia udah keluar dari kerjaan dan mau ngejar mimpinya jadi arsitek. Sama kayak jurusan yang dulu dia pilih selama kuliah. Terus Tom bilang takdir, belahan jiwa, cinta itu payah, alias gak ada. Dan seharusnya Tom dengerin Summer. Summer gak percaya soal gituan. Sebaliknya, Summer malah percaya adanya takdir. Dia nikah sama orang lain bukan sama Tom, itu sudah ditakdirkan. Dan Summer bilang harusnya dia percaya sama Tom. Dan alasan Summer ninggalin Tom karena Summer bukan orang yang tepat. Menurut dia, hari ke-500, Tom ke kantor buat wawancara kerjaan. Ada orang lain juga yang mau wawancara, cewek. Tom yakin kalau gak ada yang namanya ditakdirkan. Dan Tom sekarang yakin kalau dialah orangnya. Tom ngajakin ngopi dan kenalan. Namanya Autumn. Balik lagi ke hari pertama, filmnya selesai.